Salam saudara sekalian, bersyukur bertemu lagi untuk hari ini. Dan setelah kita belajar beberapa liturgi, dan ini merupakan bagian terakhir dari liturgi yang nanti kita pelajari, yaitu liturgi terkait dengan kematian. Nah, mungkin ada liturgi-liturgi dalam ibadah lain yang tidak dibahas di dalam bagian ini. Untuk sesi-sesi saya, nanti saudara bisa pelajari sendiri secara mandiri. Dan hari ini kita akan belajar untuk liturgi upacara kematian. Nah, seperti itu. Saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, mari kita akan lihat liturgi upacara kematian. Nah, biasanya liturgi upacara kematian ini dibagi dalam dua. Yang pertama itu liturgi waktu ada di rumah. Lalu yang kedua liturgi pada saat ada di pemakaman, kan begitu ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar untuk liturgi yang ada di rumah atau di gereja, biasanya begitu. Yang itu saya jelaskan. Dan sebenarnya liturgi yang ada di pemakaman pun tidak jauh beda dengan liturgi yang ada di gereja. Ya, walaupun ya ada banyak yang beda sih, cuma memang secara umum di pemakaman lebih simpel maksud saya dibanding dengan liturgi yang ada di rumah kan. Karena yang ada di pemakaman kan tinggal ya biasanya ada pujian, lalu doa, lalu memasukkan itu ya ke liang lahat, lalu ada firman, lalu dari tanah kembali ke tanah kan begitu, lalu ditutup selesai kan begitu. Nah, kita akan lihat sekarang liturgi yang ada di rumah atau di gereja sebelum jenazah diberangkatkan ke pemakaman. Upacara kematian, penutupan, dan pemberangkatan peti jenazah. Pertama diawali dengan pembukaan. Sidang perkabungan yang kekasih pada hari ini, ya hari apa, mungkin tanggal berapa, peti jenazah akan ditutup dan sekaligus akan diberangkatkan untuk dimakamkan di pemakaman mana, ya, seperti itu. Marilah kita mulai upacara ini dengan mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Ya, seperti itu. Lalu doa pembukaan. Nah, setelah doa pembukaan itu ada sambutan. Nah, sambutan dari wakil keluarga, gereja, atau warga desa atau kampung. Ya, biasanya wakil keluarga atau warga kampung, kadang kan begitu ya, kepala desa atau apa gitu ya. Nah, setelah sambutan itu pembacaan riwayat hidup almarhum. Jika ada naskah riwayat hidup dibacakan secara singkat, tetapi paling tidak diberitahukan identitas dan riwayat singkat ikut Tuhan. Ya. Nah, kira-kira nama lengkap, lahir di mana, ya, tanggal berapa, semasa hidupnya ia telah mengambil keputusan percaya dan dibaptis tanggal berapa, di gereja mana, dan diberi nama baptisan apa, meninggal dunia pada hari kapan, tanggal, dalam usia dengan meninggalkan istri, anak, dan cucu. Nah, ini riwayatnya ya. Nah, masuk ke ibadah perkabungan. Sidang perkabungan yang kekasih, marilah kita menghantarkan kepulangan ke rumah Bapa saudara kekasih kita dengan pujian bagi Tuhan. Nah, di sini mulailah kita memuji pujian jemaat. Pujian penyembahan dapat dipimpin oleh song leader atau langsung oleh pendeta. Ya. Jadi ini puji-pujian. Marilah kita berpegang pada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Nya. Nah, setelah puji-pujian, ada renungan singkat ya yang diuraikan oleh pendeta waktu itu. Nah, di sini ada salah satu contoh yang dibuat. Sidang perkabungan yang kekasih, peristiwa ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya
hidup manusia di dunia bersifat sementara. Kata Ayub, manusia dilahirkan oleh perempuan, hidup beberapa hari saja, dan penuh dengan kesulitan. Ia berkembang seperti sekuntum bunga, kemudian layu, ia lenyap seperti bayangan dan tidak tersisa. Nabi Musa juga berkata, saat pagi ia mekar dan tumbuh, malamnya ia layu dan kering, sebab kami habis oleh amarahmu, oleh murkamu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan-kesalahan kami di hadapanmu dan yang tersembunyi dalam terang wajahmu. Sebab semua hari kami berlalu dalam murka. Kami menghabiskan tahun ini khotbahnya maksudnya ya, ini khotbah ini. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluhan. Masa umur kami 70 tahun atau oleh kekuatan sampai 80 tahun. Tetapi kebanggaan mereka adalah kesusahan dan kesengsaraan, maka mereka berlalu dengan cepat dan lenyap. Alkitab berkata, sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan Allah. Ini masih khotbah, Roma 3:23, dan selanjutnya Tuhan berfirman, upah dosa adalah mau tidak mau, percaya atau tidak, manusia telah divonis sebagai orang berdosa dan menerima hukuman yang kekal, terpisah dari pencipta selama-lamanya. Ini mulai khotbah ini, mulai penginjilan ini. Namun demikian, Allah itu bukan saja adil harus menghukum manusia, tetapi Allah juga Maha Kasih yang menghendaki umat manusia diselamatkan. Yohanes 3:16, karena Allah sangat mengasihi dunia, Ia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah menyatakan kasih-Nya dengan memberikan Yesus mati di salib sebagai korban anak domba Allah untuk menjadi tebusan, menggantikan hukuman dosa kita. Dengan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka orang berdosa mengalami keselamatan kekal, diangkat menjadi anak-anak Allah. Akhir dari khotbah, karena itu Yesus berfirman, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yohanes 14 ayat 6. Sidang perkabungan yang kekasih, nah ini sudah selesai khotbahnya, lalu masuklah ke bagian selanjutnya. Sidang perkabungan yang kekasih, almarhumah saudara siapa telah menerima janji keselamatan, sebab semasa hidupnya telah mengambil keputusan menerima kasih karunia Allah dan percaya pada Yesus Kristus. Bagaimana dengan saudara? Apabila sudah tiba giliran saudara untuk menerima panggilan Tuhan meninggalkan dunia, apakah saudara yakin pasti memperoleh hidup yang kekal? Ini tantangannya. Jika belum, terimalah kasih karunia Allah hidup kekal dalam Yesus dengan percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita berdoa sekaligus akan mendoakan keluarga duka dalam perjalanan ke makam. Kita mengakhiri khotbahnya lalu berdoa. Nah, setelah khotbah itu ada penuangan minyak wangi. Selanjutnya penuangan minyak wangi sebagai tanda penghormatan kepada kekasih yang telah pulang ke Bapa. Diawali dengan pendeta, kemudian disusul oleh keluarga dan handel toa. Setelah itu foto, ya silakan keluarga duka mengadakan foto kenang-kenangan. Setelah foto selesai, peti ditutup. Petugas atau beberapa orang yang diberi tugas menutup peti dipersilakan menutup. Setelah itu mulailah pemberangkatan. Nah, sebelum pemberangkatan diumumkan rutenya. Jika tempatnya jauh atau mengendarai mobil, ya diberitahukan. Ya, saya rasa itu terkait dengan liturgi untuk upacara kematian. Jadi secara umum itu ini yang di rumah ya. Nah, sedangkan yang di pemakaman belum. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Amin.